dalam Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita, nice to meet you all. Please join with our social media. Bergabunglah dengan sosial media gereja, bergabunglah dengan sosial media Bapak Gembala di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Hari ini kita di minggu ketiga ini kita belajar penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Karena minggu depan yang berbicara adalah Pastor Eddie Chang dari Malaysia yang membawakan tentang keluarga minggu depan di 4 sesinya. Dan hari ini saya mengajak betapa indahnya kalau suami istri pelukan begini, saling menerima. Bisakah di sini suami istri agak mesra saling menerima begini ya, suami istri ya, coba dong suami istrinya. Ini kok malu-malu sama istrinya aja sama suaminya. Begini seperti yang di sini. Saya paling senang kalau melihat suami istri itu gandengan tangan, berpelukan, keluarga dengan anak-anaknya, pegangan tangan, belanja sama. Itu so sweet. Ya, sarangeo. Ya, romantis. Ya, jangan enggan segan memegang tangan pasanganmu, anak-anakmu. Penerimaan itu penting. Di dalam keluarga pasti ada yang mengalami yang namanya kejatuhan dalam dosa. Ada keluarga yang bisa gagal. Anggota keluarga ada yang salah. Anak-anak banyak mungkin. Atau ada yang jatuh narkoba. Atau jatuh free sex. Atau jatuh dengan hidup yang duniawi, glamour, mereka terhilang. Tapi keluarga yang welcome menerima, mereka diselamatkan. Sayang sekali kalau keluarga itu menghakimi mereka. Katakanlah mereka narkoba, katakanlah mereka bergaul bebas. Penghakiman tidak membuat mereka berubah, penerimaan membuat mereka berubah. Pesanku sama Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, segagal apa anakmu, terimalah. Terimalah. Dengan kasih Bapa, anakmu selamat. Jangan hakimi dia. Jangan tuntut dia. Penerimaan dengan kasih Bapa akan memulihkan hatinya dan mengalami pertobatan. Pesan hari ini sangat penting dari Lukas 15. Ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-32. Mari sama-sama kita membacanya. Yang kaum bapak atau yang kaum laki ya. Yang laki-laki baca ayat 11 dari ibadah 1, yang laki-lakinya agak lebih lemah. Ini saya minta laki-laki harus kita gotong royong. Lebih kuat. Yang wanita ayat 12. Oke, yang pria, are you ready? Oke, ready. Ayat yang ke-11. 1, 2, iya. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Lanjut. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. 14, setelah menghabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ayo yang laki-laki, yang 15, 1, 2 ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayo laki-laki, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayah. Itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayo, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayo laki-laki, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Laki-laki, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapat kembali dengan sehat. Terus, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayah keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat sama-sama. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Terus sama-sama kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sama-sama kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, di dalam perumpamaan Lukas 15 itu ada 3 jenis. Pertama, perumpamaan domba yang terhilang. Yang kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Yang ketiga, perumpamaan anak yang terhilang. Yang domba terhilang, dirham terhilang, dicari. Anak yang terhilang tidak dicari, tapi dinantikan. Kenapa? Karena dia manusia yang punya akal budi, punya kesadaran untuk kembali. Makanya dasar dari orang bertobat adalah kesadaran. Beberapa istri-istri konseling dengan saya bertanya, sampai kapan suamiku selingkuh? Sampai kapan suamiku selingkuh? Saya bilang, sampai suamimu sadar. Dan itu nggak bisa kita tahu kapan. Sampai dia dicamar Roh Kudus dan dia merespon dirinya. Dia merespon panggilan Tuhan dan dia sadar bahwa perselingkuhan menyiksa istrinya, membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, perselingkuhan membunuh keluargamu. Jangan pernah ada di pernikahanmu. Bahkan saya katakan sama anak gadis, anak muda, kalau masa pacaran aja udah berselingkuh, jangan pernah lanjut ke pernikahan. Karena sifat itu pasti dibawanya. Camkan ini baik-baik. Tidak ada ampun. Maaf boleh, tapi tidak boleh lanjut. Ini pesanku samamu. Anak-anakku juga aku bilang begitu. Kalau udah berselingkuh, mumpung lagi pacaran. Kalau udah menikah, gak ada lagi kata bercerai. Yang ada hanya maut yang memisahkan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua sama-sama jauhkan yang namanya orang ketiga. Perselingkuhan, jauhi. Nah saudara yang saya kasihi, kesadaran anak ini muncul. Dia pulang ke rumah bapaknya. Ketika dia makan ampas babi pun gak bisa. Karena dia udah terdampar di mana-mana. Dia habiskan warisan ayahnya dengan pelacur-pelacur. Dengan berfoya-foya, berjudi. Saudara, ini menggambarkan orang-orang yang terhilang. Ada banyak orang yang terhilang. Termasuk anak sulung yang di rumah pun terhilang. Iri, cemburu. Kenapa anak yang bungsu datang dipestakan? Aku yang baik-baik dengan Bapa tidak dipestakan. Dua-duanya terhilang. Ada yang terhilang di dalam rumah, ada yang terhilang di luar rumah. Nah, singkat cerita, poin pertama, dasar penerimaan. Dasar penerimaan ini penting sekali. Untuk satu orang yang jatuh dalam dosa,
katakan suami jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan. Saya sudah buktikan dalam pasien-pasienku yang dikonseling, rata-rata bisa selamat pernikahannya ketika istrinya melakukan penerimaan. Sakitkah dikhianati? Sakit. Tapi dia menerima. Bahkan kalau anakmu hamil di luar nikah, penerimaan itu menyelamatkan dia. Jangan penghakiman, jangan penuntutan. Penerimaan itulah hati Bapa. Hati Bapa itu adalah menerima semua orang yang berdosa. Allah benci dosa, mengasihi orang berdosa. Oleh karena itu yang pertama adalah kita belajar dasar penerimaan adalah belas kasihan. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ayahnya. Ingat ya, bahwa ayahnya yang berlari. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang pertama adalah punyalah belas kasihan. Kalau kita lihat saudaraku, dalam cerita ini, si anaknya dari jauh sana, dia menatap dari rumah, dari pintu, dari jendela. Dia tidak pernah lupakan anaknya. Meskipun anaknya itu udah kurus, anaknya itu sudah bau. Tapi lihat siapakah yang lari, anaknya merasa gak layak lagi. Ingat, bagi engkau yang sudah diampuni Tuhan, buang jauh-jauh merasa gak layak. Tidak ada dosa yang gak diampuni Tuhan. Sejatuh apa engkau masa lalu, kalau engkau sudah diterima Tuhan, itu adalah penerimaan sempurna. Tuhan tidak mengungkit-ungkit dosa masa lalumu. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalumu. Karena dia mengampunimu sempurna. Maka anak itu dikatakan datang dan tertatih-tatih. Namanya sudah di kandang babi. Pasti baunya bau apa? Bau babi. Ya, gak mungkin lah bau parfum ya. Gak mungkin, pasti bau babi. Bau sekali. Saudara, kemudian kita lihat dia adalah compang-camping, kurus. Mungkin kelihatannya sudah sangat kotor. Tapi lihat seorang bapa. Inilah hati Bapa di sorga. Dia berlari-lari, merangkul anaknya. Anaknya mungkin hanya terdiam begini. Merasa tidak layak. Aku tidak layak jadi anakmu. Aku udah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Jadikan aku hambamu, jadikan aku budakmu. Aku sudah tidak layak. Saudara, bapaknya peluk dia. Bapaknya rangkul dia, menerima dia. Bapaknya pestakan, lembut tambun. Bapaknya belikan sepatu baru, berikan jubah baru, belikan cincin, dirayakan, dipestakan. Ibaratnya seperti ini, ada anakmu narkoba, lepas dari penjara, dirayakan. Biasanya anak dirayakan karena wisuda S1 kan, wisuda S2, wisuda S3, apalagi S3. Sekarang coba rayakan anakmu yang lepas dari penjara. Udah merampok banyak rumah. Kemudian udah membunuh banyak orang. Udah pemakai dan bandar narkoba. Keluar-keluar dia dirayakan. Anakku. Itu membuat dia berubah. Jangan pernah berikan stigma negatif kepada anakmu. Jangan pernah ada kata kepada anakmu. Engkau tidak akan pernah berubah. Sampai mati kau akan seperti itu. Sejahat apa anggota keluargamu. Separah apa rusaknya dalam keluargamu. Jangan keluar dari mulut cap yang negatif. Ini yang kusayangkan kepada keluarga-keluarga. Ingat, kecap aja, kecap ABC. Cap apa dikasihkan? Kecap semuanya nomor
1. Bilang sebelahnya, kecap aja nomor 1. Apalagi anakmu. Jangan pernah cap anakmu bodoh. Jangan pernah anak capmu sial. Jangan pernah cap anakmu gak akan ada masa depanmu. Ini yang paling sedih. Ayah, jangan kutuk anakmu. Mungkin sekarang kau lihat narkoba. Memang kau sampah masyarakat. Memang kau tidak ada gunanya kau dilahirkan. Kutukanmu itu yang jadi. Kutukanmu itulah yang menjadikan dia sampah. Kata-katamu itulah yang membuat dia menjadi orang yang gak berguna. Please. Karena perkataan adalah doa. Karena perkataan adalah daya cipta. Serusak apa dia. Sehancur apa dia. Katakan berkat sama dia. Saya katakan anakku berkat bukan karena dia baik-baik. Saat orang ini jatuh pun saya akan berkata, engkau anak papa yang luar biasa. Engkau anak papa yang hebat. Istriku yang luar biasa. Bukan saat dia dengan luar biasanya, saat dia terpuruk pun saya akan memberikan statement yang baik. Dulu pernah saya salah, tapi saya sekarang bertobat. Pesanku sama saudara, contohlah Bapa di sorga, itulah gambaran hatinya, dipeluknya, dirangkulnya. Kadang-kadang pasienku di klinik, anaknya udah jatuh naik sepeda, berdarah-darah. Ini kisah nyata di klinik rakyat. Saya kan dokter jaga. Saya sudah siapkan alat hekting. Saya sudah mau bius anaknya. Mamanya marah-marah datang dengan dasternya. Kupikir nangislah dia kan. Enggak, langsung begini dia. Ditokoknya kepala anak ini. Mati maho katanya. Anaknya sudah, mama udah ketakutan lihat jahitan, udah ketakutan untuk disuntik. Kan udah aku bilang tadi, jangan kau naik sepeda-sepeda. Endal kali kau, udah kurang lebar ini dokter, kurang lebar ini. Maunya patah kaki itu dua-dua katanya, cobalah. Jangan, don't do it. Jadilah bapak yang baik. Ketika anakmu jatuh, angkat dia. Ketika anakku dua-dua kalau letih, lelah dalam emosional, ku bantu. Lelah dalam studi mereka di kedokteran capek, ku support. Bapak yang baik. Saya tidak sempurna. Tapi berapa banyak bapak di luar sana mencap anaknya. Anak tak tahu untung. Anak sial. Anak yang gak berguna kau dibesarkan. Lebih baik kau mati. Pergi kau dari rumah ini. Bahkan ada orang yang memecat anaknya hanya di koran. Mulai saat ini tidak kuakui lagi dia anakku. Ling Ling Fecai. Tidak lagi kuakui anakku. Karena dia melawan aku. Si Hani seandainya melawan aku separah apapun. Dia darah dagingku. Aku tidak akan pernah pecat dia. Dia tetap anak bagiku. Uang 100 dikumal-kumal. Dicampakkan. Diinjak-injak. Kotor. Ambil uang itu. Masih 100.000. Begitulah hidupmu. Sekotor apa hidupmu? Engkau masih anak Bapa di sorga. Sejahat apa hidupmu? Engkau masih anak Bapa di sorga. Dan dia masih menantikan engkau datang untuk bertobat. Dia menantikan engkau untuk kembali. Kembalilah ke rumah Bapa. Kembalilah kepada panggilan Tuhan. Dia menantikan engkau. Dia berkata kepada perempuan berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Belas kasihan. Beberapa hari yang lalu di depan gereja ini berantem gang dengan gang, pas samping ini dengan gang sebelah. Sampai AC kita rusak. Besinya jadi peot. Kemudian lampu penerang dipecahkan, berantem. Anak-anak SMP, anak SMA. Saya hanya berpikir tadi, di mana ayah mereka? Di mana ayah mereka? Di mana ibu mereka?
Kalau ayah mereka meninggal itu natural. Kalau ibunya meninggal itu natural. Tapi ayahnya hidup tidak berfungsi. Ibunya hidup tidak berfungsi. Sehingga lahirlah anak-anak seperti itu. Anak SMP, anak SMA. Daerah kita ini narkoba Bapak Ibu. Sekeliling kita ini narkoba. Samping ini, ke belakang, ke sana. Banyak pengedaran narkoba. Dan beberapa jemaat kita terkena dampak daripada narkoba. Dan kalau sudah narkoba, semua dijualinya. Semua dicuriinya. Pintar berbohong. Sampai mamanya itu buat pintu besi. Itu pun masih bisa lagi dibuka-bukanya. Ketahuan mamanya, mencuri kau ya? Enggak, mak, ini kan rumahku. Betul juga kata mamanya, memang rumahnya. Masa aku curi rumahku katanya. Saudara, banyak sekali saudaraku mengalami hal seperti itu. Kalau yang pertama kita lakukan penerimaan, anakmu selamat. Suamimu kalau selingkuh, penerimaan. Penerimaan, belas kasihan. Betul kau gak sanggup. Kau gak sanggup betul. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan engkau. Ibu-ibu itu di TikTok saya, kalau kalian ikuti TikTok saya, itu begitu banyak yang mengeluhkan. Persis kok bapak pendeta ini yang kualami. Sakit memang, sakit. Dikhianati itu sakit. Sakit. Jangan lakukan itu. Setialah kepada pernikahan sampai maut memisahkan. Saudara, tapi kalaupun terjadi kepada pasanganmu penerimaan, kulihat yang melakukan penerimaan, pernikahannya selamat. Anak-anaknya selamat, keluarganya selamat. Tetapi sebaliknya yang tidak melakukan penerimaan belas kasihan, divorce, anaknya hancur. Itu enggak pilihan yang terbaik. Tapi kalaupun terjadi padamu, sudah berpisah, pesanku samamu, rawat anak-anakmu. Karena tidak ada poligami di kekristenan. Monogami. Dia harus memilih satu. Masalahnya banyak pasien kini, dia bilang suaminya mau dua-duanya. Mau yang baru, mau yang lama. Saya bilang sama dia, kekristenan gak mengenal poligami. Kekristenan itu monogami. Dan kekristenan itu juga menikah heterogen, bukan homogen. Gak boleh menikah si John sama si David. Gak boleh. Gak boleh. Apa jadinya kalau kalian melihat ada orang sama-sama teng, satu John, satu David. Gak bisa, kita gak bisa memberkati itu. Harus yang diberkati si John dengan Sri. Nah itu boleh. Nah itu boleh diberkati. Nah saudara, kenapa orang ada jadi homo, lesbi, dan gay? Karena fatherless. Ayahnya tidak hadir berfungsi. Ayahnya menyakiti dia. Dan ayah ibunya mempertontonkan pernikahan yang menakutkan. Sehingga gak mau menikah dengan lawan jenis. Atau tidak mau menikah. Sebagian anak-anak gadis tidak mau menikah karena tontonan yang mengerikan. Harusnya kita mempertontonkan pernikahan itu baik. Allah menjadikan keluarga itu baik. Allah berinisiatif membuat keluarga itu indah. Semalam saya mentor ada 5 yang berteman khusus tentunya menuju pernikahan. Saya katakan, bayangkan pernikahan itu baik. Pernikahan itu indah. Pernikahan itu adalah ide Allah. Tapi kalau yang kalian lihat selama ini buruk, ampuni mereka. Pada prinsipnya Allah menjadikan keluarga serupa, segambar dengan dia. Yang kedua adalah wujud penerimaan sukacita. Sukacita, wow, pesta. Pesta, sukacita saudara. Dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Pernahkah engkau kehilangan cincin emas? Saya pernah ingat mama saya kehilangan cincin emas. Saya masih SD kelas 6. Malam jam 9. Dia pulang dari pesta, buka-buka. Mana cincin mama? Mana cincin mama? Saya cari dia. Langsung ada perintah. Semua yang kaki 4, angkat. Yuh,
kaki 4 angkat semua. Nah, saudara, semua angkat. Ada yang tiarap masuk ke kolong-kolong tempat tidur. Tiarap kami semua. Semua debu-debu, abu-abu. Gak ada, Mak. Gak ada, Mak. Semua. Meja-meja, angkat semua. Semua, dari ujung ke ujung. Mamaku ini masih poluan, masih aktif dia. Masih ada tembaknya. Angkat atau ku tembak. Nah, ini canda aja, tembaknya ada tapi tidak sampai dia mengancam kami. Tapi saya teringat, gak ada, Mak. Udah, kau masuk ke selokan parit ini. Ya Tuhan, dia yang berbuat dosa, aku yang menanggungnya. Demi emas itu saudaraku, waduh, benar, masuk kami. Singkat cerita, dapatlah emas itu. Senang dia. Wow, senang dia. Memang pesta lah. Beli ongol-ongol, beli apa. Hadiah untuk kami. Dapat emasnya. Bayangkan, Bapa di sorga mendapatkan anak yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tugasku juga sebagai hamba Tuhan, mencari, menyelamatkan yang terhilang. Ada orang kehilangan keluarga, kehilangan pernikahan, kehilangan semangat, kehilangan tujuan hidup, kehilangan nilai-nilai luhur dalam hidupnya. Saya rindu dipakai Tuhan sama seperti Yesus. Bukan lagi cari harta, bukan lagi cari uang, tapi mencari yang terhilang. Terutama keluarga yang terhilang, pernikahan yang terhilang, anak-anak yang terhilang. Aku rindu, use me Lord. Saya bilang sama Tuhan, saya selalu berteriak, use me Lord. Pakai aku di sisa hidup ini. Enggak lagi waktuku mengumpulkan uang, harta untuk aku. 1 Petrus 4 ayat 2, Tuhan bicara kepada hati saya. Di sisa waktu hidupmu, gunakan untuk pekerjaanmu. Aku gak tahu kapan aku berakhir. Tapi selagi aku masih bisa berteriak, aku akan berteriak untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Aku berdoa, aku menangis. Termasuk untuk kalian. Supaya keluargamu selamat. Pernikahanmu selamat. Anak-anakmu selamat. Rumah tanggamu selamat. Saudara, sukacita ketika anak yang bertobat itu datang. Jangan ungkit-ungkit dosanya. Jadi kalau anakku gagal satu bidang, aku tahu kalau aku menerima dia, aku gak perlu ungkit-ungkit. Saya pernah melakukan itu kepada keluargaku. Kuungkit-ungkit. Kau kan dulu begini. Itu melukai hatinya. Bapak Ibu, pengampunan itu bukan berarti engkau lupa kejadian itu. Tapi engkau tidak mengungkit-ungkit. Tidak membangkit-bangkitkan. Biarlah luka yang sudah mau sembuh. Luka yang sudah kering, biarlah dia kering dan sembuh. Kalau engkau mengungkit-ungkit sakit hatimu dengan edamu, dengan mertuamu, dengan cerita-cerita terus dengan pernikahanmu. Kau ulang-ulangi padahal lukamu yang basah udah mulai kering. Itu sama artinya engkau mendongkel-dongkel luka itu jadi luka lagi baik. Pernahkah engkau punya pengalaman lukamu udah kering, kemudian kau gini-ginikan tanganmu, luka lagi. Itu yang namanya mengungkit-ungkit. Kalau istrimu pernah jatuh, suamimu pernah jatuh, jangan ungkit-ungkit lagi. Penerimaan, mengampuni. Sukacita, tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Yang ketiga, dan anak itu menjadi hidup baru, ciptaan baru. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Si abangan, aku gak pernah ke pestai. Aku di rumah baik-baik samamu. Aku gak pernah melawan Bapak. Tapi anakmu yang bermain dengan pelacur. Anakmu yang hidup berpoya-poya. Anakmu yang menghancurkan hidupmu dan hidup kita. Tapi itu pula yang kau rayakan. Aku di rumah. Aku baik kerja di ladang. Ini pun aku tahu dari pembantu. Ada apa itu pesta di rumah. Anakmu yang terhilang sudah dapat kembali. Adikmu yang terhilang sudah dapat kembali. Dipestakan ayahmu. Dia cemburu, dengar. Jangan cemburu. Kalau melihat ada adikmu yang sudah terhilang ditemukan. Abangmu terhilang, dirayakan.
Jangan bilang aku baik-baik. Apa kata ayah itu? Anakku, semua hartaku hartamu. Semua yang kupunya ini punyamu. Banyak orang yang terhilang di rumah. Cemburu, iri. Masalah harta, masalah kekayaan, warisan. Jangan cemburu. Kalau ada pembagian warisan tidak sebanding, percaya warisanmu yang paling indah berasal dari Bapa di sorga. Itu warisan yang paling indah yang bisa kita miliki, saudara. Saya mengajar setiap saudara dan saya penerimaan, pengampunan. Seperti video yang akan kita tonton saat ini. Ada 2 video. Yang pertama, video seorang anak gadis. Masa kecilnya dia dijaga ayahnya sampai dia besar. Masa gadisnya bergaul bebas dan dia hamil di luar nikah. Dan dia ketakutan. Ketakutan. Anak hamil di luar nikah kan ketakutan. Aib. Tapi bapak yang baik. Dia sempat emosi tampar anaknya. Tapi dia ingat wajah anaknya dari kecil dijaganya. Dipeluknya. Diterimanya. Anaknya menangis. Kita lihat tayangan yang pertama. วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่า ผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป ลูกท้องพ่อใจเย็นๆนะพ่อหนูขอโทษหนูขอโทษ Tayangan yang kedua, ini versi Indonesia. Ini adalah yang sering kita lakukan. Di mana anak yang membersihkan mobil ayahnya tanpa sengaja pecah. Langsung dihajar ibu dan ayah dan anaknya buta. Ini banyak terjadi di Indonesia atau di berbelahan dunia. Anak bisa salah. Ini dia dengan semangat membersihkan mobil. Ini ngapain nih kaki nih? Di, kau macam kacau nih, ha? Ay, terluto, mak. Tak sengaja. Tak sengaja. Ay, ngelak, mak. Siapa suruh kau minta, ha? Kata kau murah mobil ni, ha? Ha? Kata dia kau murah kacau ni, ha? Murah apa kau? Sampai betul ni. Ha? Jatuh di kamu muka kat sini. Awak. Ha? Dia pecah. Apa buat kau? Ha? Ha? Butuh-butuh Apa dia je? kat sini. Sakit otai. Darah mata orang, ha? Buat lagi ni tu. Ha? Dah bang. Dah bang. Bawa dia rumah sakit. Ibu, macam mana anak kami, Bu? Maaf Bu, Pak, nampaknya anak Bapak ni mengalami buta total. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap juga tak bisa diselamatkan.
Iya, Diko tak marah, Dona. Ayah mana mak? Ini nak ayah. Ayah, ayah dah sedih. Besok kalau ayah dah besar, ayah dah kerja, baca ayah ganti kaca mobil. Mari kita datang kepada Tuhan.